warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amatu. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 53 Surabaya yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 53 Surabaya. Pertama-tama puja dan puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, nikmatnya kita semua diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di SPEN 3 Liberi dalam kegiatan diseminasi budaya positif kami sebagai tugas aksi nyata kami dalam pendidikan guru penggerak. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena suri toladannya bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat sekalian yang sangat saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama awali kegiatan dengan doa. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amalan kebajikan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kegiatan selanjutnya adalah sambutan oleh kepala sekolah yang diwakilkan Bapak Andi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Sri dan teman-teman BPD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif IGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Salawat serta salam saya sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu IGP Angkatan 10 yang saya hormati, saya banggakan. Saya di sini mewakili kepala sekolah karena ibu kepala sekolah tidak bisa hadir, ada acara di tempat lain. Bapak Ibu, kami selaku atas nama kepala sekolah mengapresiasi kegiatan UTGB ini. Panjenengan semua ini adalah calon guru penggerak yang nantinya diharapkan bisa banyak membawa perubahan di sekolah ini, terutama perubahan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang selalu berpihak kepada siswa. Tentunya CGP Angkatan 10 punya visi gitu. Punya visi bagaimana CGP ini melakukan kegiatan ke depan, ya, terutama diseminasi. Jadi sekali lagi panjenengan semua ini merupakan pelopor-pelopor perubahan di SMP 53 Surabaya. Diharapkan banyak menularkan ilmu panjenengan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, sehingga sekolah kita ini semakin ke depan, semakin berkembang, semakin maju, dan banyak perubahan, banyak melahirkan anak-anak berprestasi. Itu harapan kita semua. Mungkin untuk itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat
melakukan aktivitas kegiatan diseminasi ini semoga semoga berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Amin. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kegiatan sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama melakukan kegiatan ice breaking yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Ervin Tarina. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Bu Sri. Supaya tidak tegang ya Bapak Ibu, semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Iya, saya mau bergerak ke sini dulu. Apakah yang sini sudah semangat? Semangat. Kalau yang sudah semangat berarti ini makannya sudah double sepertinya tadi. Ya. Hari ini kita mungkin akan bersantai saja Bapak Ibu. Kita sharing apa yang kita dapatkan, kita sosialisasikan ke teman-teman semua, sehingga kita semua nanti bisa mendapatkan wawasan yang sama dan juga pemikiran yang sama untuk sekolah kita semua ini. Oke, sekarang kita coba. Tangan kanan diangkat, tangan kiri diangkat. Kemudian diputar-putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Oh ya, oke. Satu lagi. Tangan kanan diangkat, tangan kiri diangkat. Mari kita berputar-putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, oke tidak apa. Tepuk tangan semuanya. Satu lagi ya. Sekarang saya mau nyanyi sambil berhawa, tapi Bapak Ibu yang bergerak. Koyong ini cekcong gitu ya. 1, 2, 3. Koyong ini cekcong, rasane wong nandang kangen. Gini gitu ya. Biar kita senang, biar sehat semuanya. Jadi putar, seret, ke depan, ke belakang. Nanti kita edit yang bagus. Ya, oke, siap. 1, 2, 3. Kembalikan ke Bu Sri, kita fokus pada siang hari ini. Luar biasa, terima kasih Bu Ervin Tarina. Bandika. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kegiatan hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif kami. Saya sendiri Bu Sri Rezeki dan Bu Ervin Tarina sebagai aksi nyata kami dalam kegiatan guru penggerak. Next. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan ya. Pengajar praktek saya di sini adalah Bu Desiana Nurhayati. Saya pribadi di sini berada di kelas 338. Next. Selanjutnya Bu Ervin Tarina. Pengajar praktek beliau adalah Bu Sri Muafa SPD. Beliau Bu Ervin Tarina di sini mengikuti kelas 343. Next. Tujuan kegiatan hari ini adalah di sini pendidikan kita saat ini adalah pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan yang bagaimana? Tujuan pendidikan yang menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Next. Sekarang budaya positif ini adalah yang saya diseminasikan bersama Bu Ervin Tarina. Sebelum kita membahas seputar budaya positif, di sini saya memohon bantuan dari salah satu teman-teman di sini untuk memaparkan kira-kira budaya positif itu budaya yang bagaimana. Oke, Ibu Eka, saya persilakan.
Baik, terima kasih Bu Sri. Budaya positif tentunya berasal dari kata positif ya. Kita sudah tahu arti dari positif itu berarti segala sesuatu yang baik begitu. Jadi budaya positif berarti hal-hal baik yang ada di sekolah kita yang menjadi suatu budaya begitu. Jadi budaya positif itu adalah habit-habit baik dari sekolah kita begitu Bu. Terima kasih Bu Sri. Matur suwun sekali, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Eka. Next Bu. Oke ya. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang khususnya di SMP Negeri 53 Surabaya ini ya, yang berpihak kepada murid. Konsep inti budaya positif di sini ada beberapa Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma baru belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep inti dari budaya positif yang akan kami terapkan, yang akan kami diseminasikan di hari ini. Selanjutnya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Dulu, pembelajaran hanya berorientasi, hanya mentransfer ilmu saja. Dalam pembelajaran siswa pada saat dulu ini hanya sebagai objek kita dalam memperlakukannya. Akan tetapi seiring perkembangan waktu, paradigma baru ini muncul. Sekarang siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek. Siswa lebih merdeka belajar, merdeka berekspresi, merdeka berkarya. Siswa di sini lebih aktif. Selanjutnya, paradigma pembelajaran saat ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang berpihak kepada anak dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Di SMP Negeri 53 ini sudah kita laksanakan, sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Next. Untuk membangun budaya positif sekolah harus menciptakan lingkungan yang positif pula, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini ada 2 kata, disiplin positif dan budaya positif. Ini sangat erat hubungannya ya. Disiplin positif adalah disiplin-disiplin baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita, yang jika kita lakukan dengan terus-menerus secara berkelanjutan, ini akan membangun, menciptakan budaya positif. Lanjut. Disiplin positif di sini merupakan suatu hasil dari pendidikan, kebiasaan atau tradisi di mana seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Di sini ada 3 ya, yang hubungannya dengan disiplin. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan akibat ingin dipuji atau tidak ingin mendapat suatu hukuman. Next. Ada beberapa di sini yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama,
Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah dengan cara menerapkan disiplin positif. Penerapan disiplin positif dapat menerapkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif pula. Yang ketiga, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Tujuannya, jika siswa di sini merasa terlibat dan merasa bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Next. Di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Materi selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sepertiga Pasti bisa. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang lain. Nilai-nilai kebajikan di SMP Negeri 53 Surabaya yang sudah kita terapkan dari tahun yang lalu sampai saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang sudah kita lakukan setiap hari dan sudah menjadi budaya di SMP Negeri 53 Surabaya. Next. Selanjutnya, materi selanjutnya di sini saya menyampaikan motivasi perilaku manusia. Motivasi, dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar maupun tidak sadar. Itu adalah makna dari motivasi. Apa yang kita lakukan itu ada motivasi tersendiri. Bisa motivasi intrinsik, bisa motivasi ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dari luar. Ya, dari luar itu dari mana? Ya banyak alasannya, bisa karena hukuman atau karena ingin mendapatkan suatu penghargaan ataupun yang lainnya. Next. Sekarang kita mari sejenak merenung bersama-sama. Kira-kira selama ini apa yang kita lakukan selama ini, ya? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya suatu dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain, dorongan dari diri sendiri atau dorongan yang lain? Di sini saya minta bantuan salah satu, barangkali Bu Ina, kira-kira sama menjadi pendidik di sini. Kira-kira dalam melakukan sesuatu di sini itu yang bagaimana? Contoh motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, gitu ya. Kalau saya sebagai pendidik misalnya datang tepat waktu ke sekolah, itu motivasi terbesarnya karena tanggung jawab dan tanggung jawab, loyalitas, kemudian integritas. Memang sebagai guru yang profesional harus seperti itu, dan juga sebagai teladan yang baik bagi peserta didik saya, bukan karena ekstrinsik yang seperti saya harus datang pagi karena biar dipuji oleh kepala sekolah atau biar jadi nanti dapat piagam penghargaan guru teladan dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Mungkin itu contoh kecil.
luar biasa dari Bu Adrina, sangat menginspirasi sekali buat kita semua ya. Tentunya kita semua juga mempunyai motivasi intrinsik yang sama dengan Bu Dina ya, karena memang kita ingin menjadi teladan buat anak-anak dan lain-lain, bukan karena faktor S ya tadi ekstrinsiknya. Selanjutnya oke, Bapak Ibu yang selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengidentifikasi motivasi yang mempengaruhi siswa dalam melakukan sesuatu. Apakah motivasi intrinsik, apakah motivasi ekstrinsik ya? Linknya sudah saya share ya di situ. Di situ ada beberapa kalimat yang menyatakan tindakan siswa. Kita belajar bersama-sama mengidentifikasi perilaku siswa tersebut. Apakah perilaku siswa tersebut karena motivasi intrinsik ataukah karena motivasi ekstrinsik? Silakan Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk diidentifikasi kira-kira perilaku tersebut karena motivasi intrinsikkah ataukah motivasi ekstrinsik. Jangan lupa dikasih nama, ya, baru nanti dikirim, ya. Bu Eka, benar sekali. Di sini Bu Eka menyatakan bahwa yang dilakukan Rini di situ oke, Bu Dita juga sudah, Bu Lulu. Ya. Yang pertama, sambil mengisi sambil saya jabarkan di sini, perilaku yang pertama. Rini menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Ini memang benar yang disampaikan oleh Bu Eka, Bu Lulu, Bu Dita, dan Bapak Ibu guru yang lainnya, bahwa tindakan yang dilakukan Rini ini adalah karena motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, ya. Selanjutnya untuk identifikasi kedua, Budi tidak ingin terlambat ke sekolah karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Yang disampaikan Bu Eka benar ya, motivasi yang dilakukan oleh Budi adalah motivasi intrinsik. Bu Hima juga benar, motivasi intrinsik. Bu Adelina juga benar, intrinsik. Bu Novi, Bu Lulu juga benar ya, bahwa yang dilakukan Budi di sini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang timbul di dalam dirinya karena dia sering melakukan itu dan sudah menjadi kebiasaan Budi. Okay. Selanjutnya perilaku yang ketiga, Ambar selalu memakai seragam dengan rapi agar tidak melanggar keyakinan sekolah. Mari kita bersama-sama identifikasi. Ambar selalu memakai seragam dengan rapi agar tidak melanggar keyakinan sekolah. Apakah termasuk intrinsik? Apakah termasuk ekstrinsik? Kalau intrinsik itu yang timbul dari dalam. Kalau ekstrinsik itu yang timbul dari luar. Entah karena takut karena hukuman,
entah karena takut melanggar sesuatu ataukah karena dia ingin tetap berada di zona nyamannya, jadi dia melakukan tindakan-tindakan yang positif itu tadi. Intrinsik itu dari dalam. Kira-kira Ambar selalu memakai seragam dengan rapi agar tidak melanggar keyakinan sekolah. Kira-kira intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Terima kasih Bapak Ibu hebat sekalian ya. Selanjutnya next. Oke. 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Salah satunya adalah untuk menghindari suatu hukuman. Di sini, siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini adalah motivasi pertama, takut dihukum. Berarti ini adalah motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan suatu imbalan dan penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan suatu imbalan. Berarti adalah ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ini adalah motivasi, benar sekali, motivasi dalam diri dia sendiri atau motivasi intrinsik. Lanjut. Keyakinan kelas, sudah tidak asing lagi ya, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati bersama-sama. Keyakinan kelas ini akan memotivasi seseorang dari dalam memotivasi dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Selanjutnya, pembuatan keyakinan yang baik di sini, kita sebagai guru harus melibatkan semua siswa di dalamnya. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini saya minta bantuan Bu Ima untuk menyampaikan. Mengapa ya Bu ya? Kok tidak? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Kepada Bu Ima kami persilakan. Mengapa keyakinan kelas mengapa kok tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu yang membuat aturan bisa jadi hanya beberapa orang dan tidak disepakati secara bersama. Tapi kalau keyakinan kelas itu didiskusikan bersama dan disepakati bersama. Luar biasa. Benar sekali yang disampaikan Bu Ima tadi, bahwa yang di depan sudah saya utarakan, keyakinan kelas yang baik itu kita buat dan kita sepakati bersama-sama siswa. Next. Terima kasih Bu Ima. Oke. Keyakinan kelas di sini merupakan nilai kebajikan ya. Sedangkan peraturan kelas di sini merupakan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Siswa akan lebih tergerak, siswa akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan kelas daripada hanya mengikuti dan menjalankan serangkaian peraturan. Lanjut. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa poin, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Yang pertama, bersifat lebih
ya, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas masing-masing. Yang kelima, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ya, itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika kita ingin membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Next. Di sini saya mempunyai satu kalimat di atas ya. Mari kita identifikasi bersama-sama kalimatnya. Dilarang berkelahi, menyakiti baik secara verbal maupun non-verbal. Itu adalah kalimat ya, kalimat ya yang menyatakan apa? Peraturan. Di dalam membuat keyakinan kelas, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Coba kita beri kalimat di atas ya, peraturan itu kita ubah menjadi kalimat positif. Dilarang berkelahi, menyakiti baik secara verbal maupun non-verbal. Kalimat positifnya bagaimana? Saling menghormati, menghargai. Itu adalah contoh kalimat keyakinan kelas. Lanjut Bu. Oke. Sekarang mari kita bersama-sama mencoba mempraktekkan membuat keyakinan kelas di alamat Padret yang sudah saya siapkan, yang sudah saya share. Sudah alamatnya sudah ya? Jangan lupa di dalam membuat kalimat keyakinan di situ kita menggunakan kalimat-kalimat positif, tidak panjang ya, yang bersifat universal. Bu Eka datang tepat waktu. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas ya, yang berupa kalimat positif. Bu Ima, memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Bu Lulu saling menghargai. Bu Adelina menjaga kebersihan sekolah. Bu Novi, hormati temanmu. Di sini sama dengan Bu Lulu saling menghargai. Bu Anita, sopan santun dalam berbicara dan berperilaku. Di sini juga masuk saling menghargai, saling menghormati, bisa. Bu Irma, berdoa sebelum belajar. Bu Yuni, senantiasa mengerjakan tugas. Nggih, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah ya. Keyakinan kelas ini sudah kita terapkan sehari-hari, jadi tidak asing lagi jika saya meminta jenengan untuk membuat keyakinan kelas di kegiatan diseminasi hari ini. Next. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu ya, salah satu kegiatan yang dapat memperdalam keyakinan kelas kita adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas.
Dari saya sekian. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh rekan saya Bu Ervin Tarina. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Sri yang memperhatikan keren sekali. Kayaknya teman-teman kita sangat semangat sekali. Oh gak boleh bosan, kita harus semangat. Coba kita cek. Cendol, dawet, cendol. Goyang ini cenjong. Nulang ya Pak, oke. Lupa buat memfokuskan dulu ya. Goyang ini cenjong. Rasanya wong landang kangen. Hae dino wengi ati rasane seneng. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sepertinya ada yang mengantuk, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, terima kasih sebelumnya ya. Kita lanjutkan. Fokus ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kayaknya Bapak Ibu semua ini punya kebutuhan ya, Bu Hima ya. Punya kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia. Tadi Bu Sri sudah menjelaskan apa itu teori motivasi, apa itu cara membuat keyakinan kelas. Dan saat ini kita akan mencoba memberikan pemahaman apa sih kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira adakah yang bisa menjawab? Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa? Terima kasih untuk kesempatannya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan paling dasar atau paling utama yang sangat diperlukan oleh setiap manusia yang tidak bisa diganti dengan apapun. Seperti itu. Terima kasih. Kebutuhan jelas sekali. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang tidak bisa diganti dengan apapun, meskipun itu dengan uang. Misalnya seperti ini. Bu Novi ini bekerja di SNM Negeri 53, benar ya? Betul. Dia banyak sekali kegiatan-kegiatan sekolah selain mengajar, ada tugas tambahan dan lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira pernah nggak sih Bu Novi itu sebagai penyayang saya mengerjakan tugas gitu? Nah, kira-kira kebutuhan apa yang Ibu ingin capai sambil aku tak nunda tugasku, biar aku ngapain gitu? Istirahat, kebebasan, freedom. Yes, benar sekali. Jadi orang itu kan butuh bebas ya. Nggak setiap hari itu kepengen sinau, nggak kerja terus. Kita pasti punya jadwal healing lah ya, untuk kebebasan kita masing-masing, untuk kesenangan kita masing-masing. Tapi Bu Novi juga bisa loh mengorbankan waktunya selama ini untuk apa? Mencukupi kebutuhan hidupnya. Benar sekali. Betul, untuk survive, bertahan hidup. Kalau dia nggak kerja, dia tidak akan dapat duit, tidak akan makan. Begitu. Coba kita next. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling atas bertahan hidup. Manusia itu semuanya memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, seperti tadi kita membutuhkan membutuhkan air jika kita haus. Itu kan kebutuhan dasar. Kita lapar ya kita makan, gitu ya. Kemudian yang kedua di situ ada cinta dan kasih sayang. Apakah di sini ada yang suka musuhan atau suka yang kerukunan gitu? Suka rukun ya, suka dicintai. Loh, kita loh hidup loh pengen disenangi umum kan gitu ya. Jadi seperti katakanlah seperti ini, seperti Abu Anita. Bu, aku pengen kok enak-enak kayak teman-teman itu kalau di guru-guru. Seperti siswa juga seperti itu. Siapa sih yang pengen gagal di dalam kelas, terus berantem dalam kelas? Kan tidak ada. Semuanya pengen dunia ini damai, kelas ini damai, semuanya damai, tidak ada yang bergontok-gontokan, tidak ada yang berantem, berkelahi dan sebagainya. Begitu. Oh maaf, ini salah ketik ya, sepertinya ada 2 cinta dan kasih sayangnya. Ya, saya lanjut ke selanjutnya. Ya, di situ ada kesenangan. Seperti yang saya katakan tadi, Bu Novi butuh kesenangan tadi. Nggak aku kerjakan dulu lah, besok aja masih ada waktu, saya mau healing.
orang juga pasti senang. Seperti siswa kita katakanlah ada yang dia tidak bisa di pelajaran akademik dan dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena udah sering sekali belajar dan suatu kali bosan dan pengen melakukan sesuatu yang baru dan dia mencukupi kebutuhan apa ya kesenangannya tadi, tapi tidak tepat sasaran. Jadi kita harus cukupi dulu di luar, baru di kelas mereka harus sudah siap seperti itu. Yang berikutnya kebebasan, hampir sama dengan kesenangan. Kebebasan adalah biasanya tidak terikat aturan. Saya tidak suka seragaman warna abang, pengen itu bebas aja warna diri, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kebebasan manusia yang selanjutnya mungkin Bu Dita bisa menjawab. Salah satu dari sebelumnya Bu, salah satu tadi kan salah satu titik nih Bu Dita. Kira-kira apa satunya lagi ya Bu Dita ya? Dari bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Kebebasan udah ya Bu? Sudah. Penguasaan diri. Terus sekali tepuk tangan dong untuk Bu Dita. Suka tidak suka, kita itu hidup sangat ingin diapresiasi oleh orang lain, betul atau tidak? Aku kepengen dilihat cantik, aku tak berjuang setiap hari kan gitu ya. Aku ingin dilihat orang itu bijaksana. Jadi orang-orang itu harus lihat saya itu harus perfect gitu ya. Jadi kita hidup itu mau nggak mau pasti berkaca dari orang lain. Dalam arti ini aku selalu aku isi kan gitu. Jadi kita butuh yang namanya kekuasaan. Ada kebutuhan kekuasaan dalam diri kita. Ya aku nggak bisa mimpin anakmu, aku mimpin sendiri gini. Jadi anak di kelas itu kadang dia tidak menguasai secara akademik, dia akan melakukan hal yang negatif di luar. Aku gak bisa matematika, tapi aku bisa olahraga yang seperti ini. Akhirnya dia mentang-mentang sampai konsadeliane diaplikasikan ke hal-hal yang negatif. Entah itu ngancem-ngancem temannya, biar dia itu temannya tahu kalau aku juga punya kekuatan, bahwa aku juga punya power daripada teman-temanmu yang lain yang pintar-pintar itu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian next Bu. Nah, survive. Tadi ya yang saya jelaskan. Next Bu. Freedom, kebebasan. Next. Love and belonging, cinta dan kasih sayang. Next. Fun, kesenangan. Next. Dan kekuasaan. Kekuasaan itu modelnya banyak sekali, ada yang kepemimpinan, kemudian dia juga istilahnya kekuatan tentang istilahnya kalau di SMP itu butuh diakui, butuh pengakuan kalau aku tuh hebat, kalau aku tuh pintar, kalau aku tuh ganteng, validasi dari teman-temannya, biar teman-temannya mengakui gitu. Next. Nah, kita sebagai guru di SMP Negeri 53 ya pada umumnya, khususnya ya, itu ada punya 5 posisi kontrol. Next Bu. Nah, di sini ada posisi kontrol ada 5. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kita lihat dari yang paling bawah. Itu ada posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, pemantau dan manajer. Sebelum saya next, saya pengen tahu kira-kira mungkin Bu Anita tadi yang belum bersuara ya. Posisi guru sebagai penghukum itu menurut Bu Anita seperti apa? Baik, terima kasih Bu Ervin atas waktunya, atas kesempatannya. Saya berbicara. Penghukum ya Bu ya. Penghukum itu mungkin contohnya adalah saya. Karena saya kalau di kelas 9H itu sukanya ngamuk-ngamuk. Kalau anak-anak buat kesalahan itu biasanya saya langsung menghukum. Ya, ini adalah contoh real yang pernah saya alami di kelas 9H. Terima kasih Bu Ervin. Contohnya seperti apa Bu? Penghukumannya itu gimana kok menghukum gitu? Gini, penghukum misalnya salah satu contoh misalnya siswa saya dari kelas 9H itu adalah Fahmi. Fahmi ini kalau di kelas itu tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah mendengarkan saya ketika saya berbicara, tidak pernah memperhatikan saya sama ya Bu ya. Itu ketika seperti itu karena dia berbuat seperti itu tidak cuma sekali 2 kali, tapi sering ketika setiap
saya masuk ke dalam kelas, dia berbuat ulah, setiap pertama saya tegur, 2 kali saya tegur, tidak diraukan, maka saya langsung menghukum dia. Jadi ketika pertemuan ketiga, 4, 5, 6, karena dia terus-terusan berbuat seperti itu, maka saya langsung menghukumnya. Ayo Fahmi, keluar, jangan ikut pelajaran saya nggak mau melihat kamu lagi. Betul sekali, menghukum. Jadi kita tidak bertanya kenapa, tapi kita langsung menghadap dia. Ayo keluar, awas kamu ya. Seperti itu ya. Jadi kita ada rasa-rasa nggak mau tahu. Pokoknya saya tuh nggak mau tahu. Mau kamu gini kan sudah berulang-ulang kali seperti itu. Kita coba lihat nanti ya. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Mungkin Bu Yuni ingin mengutarakan perasaan. Ya Bu Yuni. Pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Kita sebagai seorang guru kok membuat rasa bersalah siswa itu seperti apa Ibu? Saya jawab sebisanya ya. Membuat rasa bersalah mungkin kita lupa ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan siswa tersebut sehingga siswa tersebut merasa tersakiti. Tapi kita lupa juga ngomong ke anak tersebut, mengapa kamu kok berbuat seperti itu? Seharusnya kan kita seperti itu. Tanya dulu, apa ibu ada kata-kata salah yang membuat kamu tersentuh, terus kamu marah sama ibu, tapi kamu tidak bisa ngomong ke ibu atau takut gitu ya? Iya betul. Luar biasa. Terus Ya teman-teman ini itu hebat-hebat semuanya. Kita tinggal menyatukan pemikiran kita bersama-sama membawa 53 lebih baik lagi. Teman, kayaknya Bu Irma ini. Kalau menjadi seorang teman sebagai guru itu yang seperti apa Bu Irma? Kita perannya jadi seorang teman nih sama siswa itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Erwin. Kalau menurut saya sendiri, memposisikan diri sebagai teman kepada siswa itu lebih seperti kita berteman dengan teman seangkatan kita mungkin ya, lebih menanyai ada apa, bagaimana, lalu saling akrab lah, atau membuat mereka merasa nyaman cerita dengan begitu. Terima kasih Bu Erwin. Silakan tambahannya. Baik, tambahan ya, karena ini pernah saya alami juga antara kelas 9H yang sekarang sama 9F yang dulu. Ketika bersama 9F yang dulu, saya memposisikan diri sebagai seorang teman, di mana mereka banyak cerita ke saya, nyanyi-nyanyi, galau-galau, cerita galau-galau ke saya, ngajak saya makan di luar. Itu bisa di 9F. Saya memposisikan diri saya menjadi teman. Tapi ketika di 9H yang awalnya saya memposisikan diri sebagai teman, ternyata tidak bisa. Malah saya melama itu bahasa Indonesia apa ya Bu ya? Ya pokoknya ini yang nonton orang Surabaya ya, jadi tahu. Lama sama saya. Akhirnya saya itu menjadi penghukum di kelas 9H. Jadi saya ini tidak menjadi guru penghukum di semua kelas, juga tidak menjadi guru sebagai teman di semua kelas, tergantung kelasnya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita Merzani. Luar biasa. Berarti kita itu bisa memperankan semuanya sebenarnya ya. Dari 5 ini itu bisa memperankan semuanya. Kemudian sekarang pemantau, Bu Livi. Kira-kira kalau Bu Livi, guru sebagai pemantau itu seperti apa Bu Livi? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba menjawab diri saya. Kalau sebagai pemantau berarti kan kita mulai dari nilainya aja ya. Biasanya kan sebagai misalnya wali kelas gitu kan, memantau nilainya ini kok seperti ini. Biasanya dia itu kalau STS atau yang ulangan PSAT itu nilainya bagus. Kenapa kalau enggak? Jadi kita memantau dari nilai. Atau kita bisa jadi pemantau sikapnya. Biasanya dia ceria kok enggak gitu, dan kita tidak bisa langsung mengejudge. Oh anak ini kenapa? Maksudnya langsung. Biasanya kan ada anak yang biasanya hiperaktif tiba-tiba diem. Itu kita tidak bisa langsung ngejudge. Oh dia seperti ini, seperti yang kita tahu. Dia harus ditanya dulu mungkin, atau secara personal, atau mungkin tanya di temannya. Kira-kira dia kenapa sebelumnya dari pelajaran saya kok seperti ini? Mungkin sebelumnya ceria-ceria aja. Pas waktu pelajaran saya entah dia tiba-tiba sakit perut, atau dia
takutnya dapat kabar yang tidak enak gitu seperti itu. Terima kasih. Luar biasa ya. Yang terakhir sekarang, kenapa kok ada di urutan paling atas sebagai manajer Bu Novi? Silakan Bu Novi. Guru sebagai manajer itu seperti apa? Oke, terima kasih. Guru sebagai manajer, seperti kita tahu dari kata manajer itu kan dari kata manage, mengatur. Ya, jadi guru itu punya kuasa untuk mungkin diberikan sedikit kekuatan berlebih untuk bisa melihat, memantau. Tadi seperti disampaikan Bu Wifi, memantau bahwa siswa-siswa mana saja yang bisa membantu saya dalam mengontrol kegiatan kelas. Jadi mungkin ada kekuatan seperti memutuskan untuk siapa yang berhak untuk menjadi ketua kelas, wakil, dan juga bisa memanage juga, bisa mengatur bahwa tugasnya kalau ketua kelas itu seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Oke, semuanya di sini Bapak Ibu kan calon penggerak semua ini sebenarnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk asal dari 53 Surabaya. Oke, kita akan membahasnya satu per satu. Di sini kan ada 5 posisi dan semuanya Bapak Ibu itu saya yakin sudah pernah mengalami semuanya. Tapi alangkah baiknya menurut Bu Hima sebagai guru BK ya Bu Hima ya. Nggak apa-apa, kita sharing. Saya kan guru ini kadang-kadang ada nggak tahunya gitu ya. Dari ketiga hal tersebut kan bisa kita lakukan. Andai kata Ibu sebagai seorang guru BK menghadapi masalah siswa-siswa yang bermasalah, Ibu memilih menjadi yang mana? Sejauh ini ya, selama saya menjadi guru BK lebih memposisikan sebagai teman sih. Karena apa? Ya, teman yang baik. Karena BK adalah sahabat siswa. Ya. Kenapa kok teman? Karena memang melihat ini ya, kepribadiannya anak-anak yang sekarang, mereka itu akan lebih terbuka ketika kita bisa memposisikan sebagai teman. Kalau kita memposisikan ada jarak antara guru dengan siswa, mereka cenderung malah menutup diri dan tidak mau cerita. Oleh karena itu dari 5 ini saya sih cenderung lebih banyak berperan sebagai teman gitu. Karena itu lebih, ketika kita anak mau terbuka sama kita juga akan lebih mudah untuk membantu mereka. Seperti itu. Terima kasih Bu Ima. Tepuk tangan untuk Bu Hima, hebat sekali ya. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi di guru penggerak kita sampai kita sudah angkatan berapa ini Bu Sri? 12 ya, 11 ya. Nanti kita akan 11 karena saya sama Bu Sri itu adalah angkatan 10. Kita menyatukan mindset kita, paradigma pembelajaran kita, bahwasanya seorang guru masa kini itu sudah tidak lagi menjadi 2 hal yang paling bawah ini. Contohnya seperti ini. Kalau penghukum itu kan, kamu lagi, Bu Novi lagi, kenapa kamu selalu terlambat? Wes gak mau tahu Bu Erwin, langsung aja gini. Nah itu kan kita tidak bisa mengetahui kenapa siswa itu seperti itu. Karena apa? Mungkin permasalahannya dari rumah dibawa ke sekolah, dan itu pasti banyak sekali faktor. Dan alhamdulillah Surabaya juga sudah menerapkan bahwasanya kita kalau siswanya begini kita harus bagaimana gitu ya. Mungkin itu sangat kita awal-awal kan sangat berontak ya. Ya apa saya dulu aku loh sekolah seperti ini. Nah sekolah sekarang kok seperti ini. Nah ternyata Bapak Ibu memang ada hal yang kita harus rubah meskipun tidak langsung drastis. Mungkin awalnya saya yang jahat terus tiba-tiba manis, itu kan anak-anak pasti gini, aku begitu untuk ngorong-ngorong atau begini kan nggak mungkin. Jadi kita merubahnya itu perlahan seperti itu. Nggak bisa langsung drastis. Nanti kita akan belajar bersama tentang ini ya. Jadi untuk kita seorang guru, kita sebaiknya bisa menjadi seorang manajer. Jadi seorang manajer itu bisa melakukan semuanya. Karena kita hidup itu kan bukan hanya hukuman ya. Kalau hukuman itu sifatnya spontanitas. Spontan gitu ya. Misalnya nggak ngerjakan bahasa Inggris, ya udah tulis sak buku ini pokoknya saya di bahasa Inggris ini I love you gitu misalnya. Itu sudah tidak boleh terjadi ya Bapak Ibu ya. Karena kita sekarang itu pusat kita tuh anak. Jadi kita itu perannya adalah controllingnya mereka. Baik dan tidaknya siswa itu kita yang akan bisa mengontrol, dan kontrol kita ada di manajer. Mungkin kita memantau dulu anak ini. Kita ada namanya konsekuensi ya, kalau di BK ya Bima ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4 dilakukan,
baru nanti kita eksekusi. Istilahnya eksekusi itu dalam artian kita tanyain secara mendalam, kenapa, nah ini kok berbuat seperti ini, kan seperti itu ya. Next Bu. Nah sekarang ada apa namanya, minta tolong Bu Sri. Ada soal cerita. Nah ini nanti dari 5 itu nih posisinya di mana, silakan Bapak Ibu tulis dengan ballpoint dan tulisannya masing-masing. Ada Oke, kalau nggak ada di belakangnya Bu Ais. Di atas Bu Ais minta tolong gitu. Nah itu stabilo nggak apa-apa. Oh, nanti kita akan lihat. Nggak boleh contekan ya, kita lihat pemahamannya nih di mana pemahamannya. Oke, saya bacakan satu persatu. Soal nomor pertama adalah Ibu Linda menyampaikan, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau pasti ingin kamu belajar dengan tekun kan? Apa dampak bagi murid atas pernyataan Bu Linda? Dampaknya apa? Apakah dia akan berpikir, ya Allah, iya ibuku ya Allah, iya ibuku kecewa ya, wis nyawanya aku buangnya, aku mengecewakan dia. Membuat murid bagaimana? Merasa itu seperti apa? Ya. Oke. Kemudian di posisi kontrol tadi kalau sudah ditulis, berarti kita guru ini berperan sebagai apa? Apakah tadi manajer, apakah pemantau, apakah seorang teman, apakah pembuat rasa bersalah siswa, ataukah menghukum? Kita lihat ya, Bu Eka sebenarnya sudah memikirkan jawabannya dengan sepenuh hati. Kita lihat nanti kita jawabannya Bu Eka nanti ya. Jadi ibu kecewa sekali dengan kamu gitu kalau sinetron itu ya, menangis. Oke, Bu Eka sudah? Oke, silakan Bu Eka dijawab dan itu tolong nanti jangan dihilangkan ya, Bu Anita mau dibawa kemana? Oh. Baik, terima kasih Bu Ervin. Untuk kasus 1 ini kan Ibu Linda itu berkata begini ya, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Gitu. Nah, apa dampak bagi murid atas pernyataan Bu Linda? Dari apa yang dikatakan Bu Linda tadi, tentunya pasti secara tidak langsung akan membuat murid itu berkecil hati. Oh iya ya gitu. Nah maka posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Linda ini kalau menurut saya adalah membuat merasa bersalah gitu. Jadi si murid itu oh kayak gitu, jadi merasa berkecil hati, salah karena Bu Linda di situ kan mengatakan seharusnya kamu pikirkan kayak gitu. Terima kasih Bu Ervi. Terima kasih Bu Eka, tepuk tangan. Oke, dari jawabannya Bu Eka, apakah ada yang tidak sependapat? Boleh angkat tangan dan mengutarakan kenapa tidak sependapat. Sependapat? Sependapat, iya benar sekali. Jadi dari sini itu kita sering loh, aku juga gitu. Bu Eka udah capek-capek menerang gak di rumah kan gitu biasanya. Itu akhirnya membuat anak-anak oh iya ya, aku salah ya, aku selalu salah, always. Ngapa goyang harus gitu ya, lagunya seperti itu ya, benar sekali. Jadi dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah dan itu mungkin nanti kita akan menghapusnya pelan-pelan meskipun saya sendiri juga belajar ya, belum langsung bisa gitu. Next, jawabannya adalah membuat rasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bu Eka, benar sekali. Nanti dapat SK ya di depan ya. Next Bu. Ini adalah soal yang kedua, siap-siap siapa yang akan saya pilih nanti. Romi adalah anak yang selalu tertidur di kelas saat pelajaran. Hal ini selalu terjadi berulang-ulang, sehingga membuat Bu Enda sebagai guru mapel matematika geram dan berkata, Romi lagi, sudah berapa kali kamu seperti ini? Kerjakan soal di papan, silakan ditulis satu lembar buku.
posisi jenengan sebagai seorang apa? Penghukum. Bu Novi ingin memberikan sepertinya ini selaras. Benar kan, kalau sudah dari apa yang di kasus yang seperti itu, ya otomatis kalau kerjakan soal di papan silakan ditulis full, itu kan sudah menunjukkan bahwa kita menghukum, kita memberikan hukuman atas apa yang perbuatan apa yang disampaikan oleh siswa tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Novi. Ya, jadi di sini posisinya menghukum. Apa yang terjadi? Anak akan marah, akan diingat-ingat sampai tua nanti. Dulu kayaknya punya pengalaman ini. Iya, pengalamannya apa? Kalau dihukum sama gurunya sampai sekarang ada kan yang masih teringat? Oke, memang ada baiknya hukuman itu buat kita ya. Jika ada buruknya juga. Baiknya itu kita akan berusaha mengurangi kesalahan. Dan buruknya itu ada rasa benci, sehingga pasti si anak yang sering kena hukum punya sebutan yang jelek buat gurunya. Contoh saya sendiri aja waktu SD itu ada guru saya yang suka, kalau saya nggak hafal perkara langsung suruh berdiri kaki satu atau membersihkan kamar mandi guru. Akhirnya dia namanya guru sih, tapi waktu itu saya panggil dasar guru sih itu yang panggil. Nah itu karena dia kan rasa jengkelnya, bukan rasa jengkel karena sering dihukum sama beliaunya. Iya, sampai jadi guru pun saya masih saya berusaha untuk menghindari menghukum siswa itu seperti itu, agar apa yang saya alami nggak terjadi lagi ke siswa saya. Benar sekali, berdampak malu gitu loh. Kalau apalagi dilakukan di depan teman-teman itu sangat malu, kecuali kalau kita ngomong person to person gitu ya. Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Benar sekali, Bu Novi dapat ST ya. Tepuk tangan untuk Bu Novi. Lanjut, kita yang lain boleh. Next, yang ketiga. Nanti ada 5 soalnya, ada 5 orang ya. Rina seringkali terlambat datang ke sekolah dan sudah terhitung sekitar 4 kali dia sudah melakukan kesalahan yang sama dan beruntun. Yanti kelas dari Rina bertanya kepada Rina, coba kamu lihat dalam buku pelanggaranmu, sudah berapa kali kamu terlambat dan kamu sudah tahu kan konsekuensinya. Kira-kira menjadi seorang apa ini? Teman, memantau. Kita ada jawaban dong ini. Bu Ais karena ada Mayem ini, coba Bu Ais kira-kira menjadi apa ini? Kita sebagai guru. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya dari situasi tersebut bisa jadi peran guru ini sebagai teman. Karena di sini gurunya mencoba mengarahkan untuk melihat dulu sudah berapa kali, bukan langsung memarahi ataupun langsung menegur, tapi meminta untuk mencek terlebih dahulu, kemudian mengingatkan terkait apa sih konsekuensinya kalau masih tetap terlambat. Untuk Bu Ais ya, kita punya pemaparan berbeda-beda tentang teman. Ada yang mungkin jawaban yang lain? Pemantau Bu Novi lagi dapat ST berapa? Iya. Kenapa saya menyebutnya bahwa Bu guru ini termasuk pemantau karena di situ disebutkan bahwa sudah terhitung. Jadi dia menghitung sampai berapa kali siswa tersebut terlambat, sampai dia 4 kali, kemudian sambil disuruh ngecek lagi bahwa benar apa yang disampaikan, bahwa kalau saya bilang 4 berarti dicatat, kamu juga 4, makanya disuruh ngecek. Makanya itu peran guru sebagai seorang pemantau. Maka akan kita lihat jawabannya jeng. Strong monitoring atau pemantau. Tidak apa-apa, mungkin sebagai teman kita juga akan melakukan hal seperti itu. Tentu absen mulu itu orang ini, kalau kan seperti itu ya, tidak ada salahnya juga. Next soal yang keempat. Di kelas 8M, waktu pelajaran IPA, Bu Hermin tidak hadir. Sehingga kepala sekolah meminta Bu Ais, kepala sekolah meminta Bu guru baru yaitu Bu Ais. Namun nampak satu kelas sangat ramai dan tidak menghiraukan Bu Ais. Sehingga Bu Ais mengatakan, ayo dong segera dikerjakan biar lekas selesai dan bisa cepat istirahat. Biar kalian nggak bisa kue dan es loh di kantin. Coba, Bu Yuni sepertinya mau menjawab. Mau Bu Yuni? Oke, saya mau jawab sebisa saya. Kalau lihat keakrabannya, ayo dong
kegiatan biar kakak selesai dan bisa cepat beristirahat biar kalian gak kehabisan kue dan es di kantor di kantin loh. Ambil kantin. Ya ini sepertinya sudah Di sini itu sangat luas sekali ya gurunya. Jadi kan kayak Bu Anita tadi kan kalau cerita sebagai teman, akhirnya anak juga akrab. Ayo mau kue ini dan esnya habis. Kita lihat dulu jeng. Bagi teman tepuk tangan Bu, ini dapat es teh nanti ya. Diklaim ke Bu Sri nanti yang bisa. Next. Terakhir. Wali kelas 8 mengatasi masalah di kelas dan dia mengatakan pada beberapa murid yang masuk jam pelajaran terlambat, selalu kalau kamu meyakini bahwa keyakinan kelas kita harus datang tepat waktu, apa yang dapat kalian lakukan untuk memperbaikinya? Lebih ke apa ya istilahnya, dia itu tanya, kalau ini kan sebenarnya keyakinan kelasmu seperti itu, kenapa mbok lakukan? Dan sekarang gimana solusinya untuk memperbaiki masalah ini? Sebagai apa? Belum ya, mau menjawab lagi, monggo. Nanti kertasnya dikumpulkan sudah ada jawabannya. Oke, kalau dari bahasanya ini sepertinya kayak itu guru sebagai manajerial, karena di situ dia meminta bertanyakan terus apa namanya keyakinan kelasmu bagaimana, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Terima kasih. Tepuk tangan. Dulu dapat S dan 3 double operator sama menjawab pertanyaan gitu. Benar? Coba kita lihat jeng. Betul sekali sebagai seorang manajer, sehingga kita sebagai seorang guru posisinya manajer itu selain kita cari langsung menanya kesalahannya, carikan solusi anak tersebut untuk memperbaiki kepribadiannya. Istilahnya tuh ayo kita bantu bareng-bareng anak ini mau berubah gitu ya. Jadi heart to heart lah istilahnya ya, seperti itu ya. Oke. Nah sekarang ini Bu BK ini sepertinya ya di sini ya. Coba kita next Bu. Segitiga restitusi. Tadi ada mendengar ini Bu. Saya tuh nggak pernah mendengar namanya segitiga restitusi itu apa. Saya tahunya segitiga bermuda ya. Apa yang segitiga bermuda ya? Segitiga biru loh ya. Ada lagi. Adakah segitiga yang lain? Tidak ada ya. Kita coba next. Next. Nah, kita di guru penggerak, selain kita menjadi seorang guru-guru untuk mengantarkan ilmu, kita diajari menjadi guru BK. Begitu Bu Hima sepertinya. Alhamdulillah temannya banyak. Jadi mungkin nanti BK-nya nggak terlalu banyak masalah. Ini gurunya sudah bisa semua mengatasi. Nah, di sini itu kita akan belajar bagaimana mengatasi sebuah masalah yang dihadapi oleh siswa. Maka namanya di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana itu menstabilkan identitas? Nanti kita lihat Mas saya mau menayangkan sebuah video ya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelum saya jelaskan, kita lihat videonya terlebih dahulu. Silakan Bu. Ulangi. Diperhatikan baik-baik ya. Next.
Oke, itu tadi ya segitiga restitusi. Kita kembali ke halaman sebelumnya Ibu. Terakhir ya ini, setelah ini kita sudah pulang. Di sini ada yang namanya menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya seperti apa? Saya tahu perasaan kamu pasti marah. Ibu dari kamu juga akan marah. Ya, jadi kita harus pro dulu nih sama anak ini, memahami perasaannya dulu. Biar dia ibu nggak ngerti ya perasaanku. Terus pokoknya aku salah mau terus, nah gitu ya. Jadi kita harus masuk ke dalam anaknya dulu, menstabilkan identitas, tahu perasaannya, memahami perasaannya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Tapi apakah itu betul kalau dilakukan? Kan begitu. Jadi habis kita memahami perasaan, kita tanyakan ke dia, kalau jadi misalnya kalau aku jadi kamu, saya juga marah. Tapi apakah itu betul? Dia jawabnya pasti enggak, Bu. Coba diingat-ingat, di kelas kita kan ada keyakinan kelas tadi, misalnya mencoret-coret misalnya seperti itu ya. Kalau tadi kan ya, jadi kan keyakinan kelasnya saling menghargai teman kan tidak ada. Sehingga menanyakan keyakinan, apakah keyakinan kelasnya kemarin ada kayak seperti itu, tidak ada. Jadi terus solusinya seperti apa? Maka saya akan minta maaf Bu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Nah itu yang dinamakan segitiga restitusi. Nah dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Tidak ada ya, insya Allah semuanya sudah bisa. Monggo kertas pinknya dikumpulkan terlebih dahulu untuk saya dokumentasikan nanti. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu. Mungkin nanti kita isoman terlebih dahulu. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa berarti materi yang dipaparkan. Untuk selanjutnya kita sebelum mengakhiri kegiatan ini, refleksi kegiatan hari ini, saya minta bantuan Bu Eka untuk menyampaikan refleksi diseminasi kegiatan hari ini. Kepada Bu Eka kami persilakan. Terima kasih Bu Sri. Dengan kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Sri bersama Bu Ervin, saya merasa sangat senang Bu, karena saya akhirnya mengetahui hal-hal baru. Saya jadi tersadar, oh ternyata ketika saya menghadapi murid itu harus melakukan ini, harus menerapkan segitiga restitusi, harus menerapkan posisi kontrol yang tepat, lebih baik menggunakan posisi kontrol manager begitu. Dan saya jadi tahu juga ya Bu ya, bahwa dari semua materi yang dijelaskan tadi itu saling berhubungan. Yang pertama disiplin positif. Untuk membuat disiplin positif itu, supaya disiplin positif itu membudaya, maka harus ada kesepakatan atau keyakinan
sekolah. Nah, dari keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah itu tadi bisa kita jadikan patokan sebagai guru, sehingga nanti ketika mungkin ada anak-anak yang kurang disiplin, itu kita bisa menjadikan kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut sebagai acuan dalam kita melakukan segitiga restitusi tadi kepada siswa yang tidak disiplin. Begitu Bu Sri dari saya, terima kasih. Sebenarnya memang benar yang disampaikan Bu Eka bahwa materi hari ini mengalir dari keyakinan kelas sampai dengan segitiga restitusi ini sangat berhubungan sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kegiatan diseminasi kami, saya Bu Sri Rezeki dan Bu Ervin Tarina sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama menutup kegiatan hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya minta bantuan Pak Kes untuk menutup kegiatan hari ini dengan doa. Kepada Pak Kes kami persilakan. Mudah-mudahan berkah manfaat ilmunya semua. Terima kasih Kak Krisna. Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan hari ini. Mohon maaf barangkali kami ada tutur kata yang salah, ada sikap kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.